Allah nanti di dalam surga akan dijadikan pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lu nggak percaya? Maaf Bu, maaf. Ini terjadi saat Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi kembali dari Mi'raj, beliau berkumpul sama para sahabat. Beliau berkata, "Ayyuhal ashab, para sahabat, labbaik ya Rasul. Semalam saya diberangkatkan Isra dan Mi'raj." Iya. Saya berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Terus saya diberangkatkan lagi ke Aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rasul. Kemudian saya mendapatkan perintah sholat untuk saya dan umat Islam lakukan. Kemudian ya Rasul, alhamdulillah saya dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Begitu mendengar kalimat surga dan neraka, ada sahabat bertanya, "Izin ya Rasul, biarkan saya bertanya. Ada apa fulan?" "Ya Rasul, benar engkau dikasih kesempatan melihat neraka?" "Iya." "Saya ingin tanya ya Rasul, siapa ya Rasul yang paling banyak menghuni neraka saat itu ya Rasul?" Kaget para sahabat ketika baginda Nabi bersabda, perempuanlah yang paling banyak menghuni neraka. Apa perempuan itu tidak sholat? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak baca Quran? Baca Quran. Apa perempuan tersebut nggak mau datang ke majelis taklim? Oh maaf Pak, rajinan perempuan majelis taklim daripada kita laki-laki. Ya Bung Ibu, tengok aja seragamnya Pak. Senin lain, Rabu lain, Kamis lain. Kalau memang perempuan tersebut sholat, baca Quran, rajin hadir ke majelis ilmu, tapi kenapa ya Rasul kok banyak kaum perempuan banyak menghuni neraka? Nabi menjawab pertanyaan tersebut, berlinang air mata beliau karena memikirkan kaum perempuan di neraka. Beliau bersabda, sungguh yang menyebabkan kaum perempuan banyak menghuni neraka saat itu, hunna yakfurnal asir, karena perempuan tersebut kurang berterima kasih kepada suaminya. Tapi ini saya cerita, sekarang ini perempuan Jakarta yang kayak begitu Bu. Di Jakarta, kalau di sini sih insya Allah sama. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud konteks punya istri yang solehah adalah kalau kita mau bahagia di setono ini, kita harus punya pasangan soleh dan solehah Pak. Kenapa? Dengan menjadikan diri kita pasangan yang soleh dan solehah ini, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi muda yang soleh dan solehah juga di setono ini, insya. Makanya Bu, tugas ibu itu lumayan berat Bu. Baginda Nabi itu mengajarkan tugas perempuan itu al-bai al-umu madrasatul ula. Pesantren pertama buat anak-anak kita itu adalah orang tua, terutama ibu. Sampai untuk urusan perempuan, baginda Nabi sampai mengulang-ulang, ya Rasulullah, ya, siapa orang yang paling harus saya taati ya Rasul? Ibumu. Nih, bukti baginda Nabi sayang dengan kaum perempuan. Lalu siapa lagi setelah itu ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu.
Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Kita kalah hitungan. Bayangkan, ibu 3 kali disebut, kita bapak berapa kali? Udah kalah hitungan Pak kita sama perempuan. Ibu 3, bapak 1 bapak. Ini salah hitungnya, salah. Cari untung aja panjenengan ini. Ayo, jadikan diri kita masing-masing sebagai orang tua, sosok yang soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Karena baginda Nabi mengajarkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yahudiyan, nasraniyan, au majusian. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan ini anak sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kita orang tuanya. Sampai pepatah Arab pernah mengajarkan, saking pentingnya nih, saking pentingnya kita menjadi sosok soleh dan soleha. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak biasanya jadi kampret. Dia penggil. Kalau bapak nyolong, anak ikutan nyopet. Fotokopi itu bagaimana asli Pak? Jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita orang tua sendiri tidak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi, mohon maaf, saya berani berkata, mimpi kita di Setono ini, di Pelampitan ini, punya generasi muda yang Qurani. Sedangkan panjenengan pun sedoyo nggak senang baca Quran di hadapan anak-anak. Dan maaf, saya minta maaf, jangan berharap masjid uswatun hasanah akan dipenuhi oleh anak-anak muda sholat berjamaah kalau saja kita orang tua enggak mau bawa anak kita untuk sholat berjamaah di masjid kita. Ini kan sedih melihat masjid kita sekarang. Masjid kita sekarang ini enggak ubahnya seperti museum. Tahu museum? Tahu museum Pak? Tempat penyimpanan barang-barang antik yang isi masjid uswatun hasanah rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik, apkiran di sini. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan. Akibat apa? Akibat keteledoran kita untuk mendidik anak-anak kita secara agama. Sekarang sudah tidak bangga lagi kita. Ngapain kamu masuk pesantren nak? Paling nanti ujung-ujungnya jadi ustadz tahlil. La haula wala quwata illa billah. Kita sekarang lebih bangga anak-anak kita pandai berbahasa Inggris, was. Kita lebih bangga anak-anak kita mampu joget TikTok daripada kita melihat anak kita pandai membaca Al-Quran dan menghidupkan sholat berjamaah. Bu, saya punya contoh. Pakai contoh saja biar mudah dipahami. Mudah-mudahan contoh saya tidak terjadi di Pelampitan tercinta ini. Amin. Yang saya mau contohin begini. Umpama terjadi kebakaran tepat di samping rumah panjenenganipun sendiri. Api membesar. Kita di dalam tidak tahu di samping rumah kita terjadi kebakaran. Masyarakat Pelampitan teriak dari luar, Pak, Bu, kebakaran, ayo keluar, selamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Karena kita di dalam, kita kedengaran sayup-sayup, apa ini kebakaran? Nengok dari jendela, benar, di samping rumah api sudah membesar. Karena panik, kita beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Kan biasanya begitu, nggih? Lagi asik ibu beresin barang supaya bisa dibawa keluar, ibu lihat anak bapak ibu lagi tertidur pulas di kamar.
Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran, anak malah asik tertidur? Apa yang panjenenganipun lakukan? Bangunin. Baik. Kalau enggak mau bangun, gemblok, gendong, benar. Baik, alhamdulillah. Berarti ya jawabannya sama di semua tempat saya tanya. Cuma yang jadi masalah begini, Bu. Kalau untuk urusan api dunia, Bapak Ibu mau bercapek-capek, berpeluh-peluh gendong anaknya supaya nggak kebakar api dunia. Lalu kenapa untuk urusan api neraka Bapak Ibu tidak ada yang mau bercapek-capek, berpayah-payah gendong anak untuk menyelamatkan masuk ke dalam neraka? Bu, kapan terakhir Ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan Bapak sholat berjamaah di uswatun hasanah, anak cucu beriring sejalan dengan Bapak? Kita nggak pernah peduli pendidikan agama anak-anak kita. Kita bangga anak kita mempunyai titel yang panjang, S1, S2, S3, SD, SMP, PMP. Tapi jangan sampai lupa titel yang akan menemani kita sampai ke dalam kubur cuma satu, almarhum. Betul. Makanya tadi hadisnya diputar dalam video saya sebut. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun sholih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Tapi sekali lagi saya berhusnuzon bahwa insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di halaman masjid, insya Allah adalah orang tua yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti dia masa akan datang, generasi-generasi muda Pelampitan dan Setono ini pada umumnya akan menjadi generasi-generasi muda yang Qurani. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Ya, kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, yang ketiga, kita harus punya di dunia ini misbahun munir, punya lampu yang terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromap, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang benar-benar kita butuhkan nanti adalah lampu dan cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Bu, ngapunten nggih, minta maaf, minta ridho nggih. Nih, semua nih panjenengan sedaya nih. Maaf. Yang hadir di halaman ini malam ini nih, ini semua nih. Nih calon-calon jenazah. Bu, bakal mati enggak? Mati enggak? Mati. Bapak-bapak nih, sebentar ada yang protes. Shoki ngomongnya kasar. Mati. Kita nih manusia, Shoki, bukan hewan. Masa hewan manusia disebutnya mati? Jadi salah. Betul?
Yang benar apa? Mati apa meninggal? Berarti ibu cuma datang doang ke majelis taklim, nggak pernah dengerin ustazahnya ngajar. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa ma stop. Mati apa meninggal? Mati. Nggak boleh bacaan sholat wa ma meninggal, nggak boleh. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Semua kita. Namanya orang merantau kan mesti pulang, betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi tidak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang harusnya girang. Contoh, selepas pengajian wakaf Quran, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang, bisa tidur, copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya bikin bisa ngopi di rumah, betul? Terbukti orang pulang pasti. Dulu waktu masih sekolah, kalau masih ingat, di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Hore, senang apa tidak? Kenapa senang? Lah, terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Nggak konsekuen. Mau bilang senang takut nanti subuh. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjal di hati. Dua diajarkan orang tua kami, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Pertama, hubud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, berakar dunia di hati kita. Sehingga timbul saat berpisah, maka pasti percayalah akan terasa berat untuk kita. Bahkan saking beratnya urusan dunia, baginda Nabi itu pernah mendapatkan teguran dari malaikat Jibril alaihissalam. Saking sayangnya malaikat Jibril kepada baginda Nabi ditegur. Tapi ulama sepakat, teguran malaikat Jibril ini merupakan kias, karena pengen negur kita umat Islam. Memang kenapa Syauki? Baginda Nabi maksum, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada, sudah bebas ampunan dari Allah. Beliau maksum. Nah makanya teguran malaikat Jibril ini adalah untuk kita umat Islam. Emang ditegur apa baginda Nabi saat itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau cinta harta, mau cinta jabatan, mau cinta apapun, silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Berbuat sekehendakmu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya teguran malaikat Jibril ini selaras dengan hadis baginda Nabi mengendikan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang beriman, tapi surganya buat orang kafir. Namanya tinggal di dalam penjara, ada hal, jangankan di dalam penjara. Nah, kita saja di lingkungan warga ada yang namanya rukun tetangga. Betul atau betul? Ada aturan main Pak RT bikin tuh, tamu 2 kali 24 jam wajib lapor kepada RT setempat.
Tuh, itu aturan. Apalagi kita bicara agama. Makanya saya nggak habis pikir ketika masih ada orang Islam sendiri berkata Islam itu agama yang terlalu banyak larangan. Islam nggak cocok tinggal di era digitalisasi sekarang ini. Islam agama yang ketinggalan zaman, maka harus ada pembaharuan dalam Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oh, Islam itu zaman ontak gigit besi. Sekarang zamannya handphone gigit kuota. Ya bang ya. Bukan Islamnya yang banyak larangan, Bu. Malah kalau buat saya, dalam Islam hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan dalam Islam itu cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah kan satu, Pak. Siapa bilang Islam banyak larangan? Oh, kok bisa begitu, Shoki? Karena masih banyak dari kita yang melihat larangan itu satu persatu. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya Islam jadi agama larangan. Kalau saya permudah, karena saya ngaji sama Yai bahwa baginda Nabi itu kalau untuk urusan umat yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit untuk penjelasan? Kalau buat saya, apapun yang dilarang sama Allah haram hukumnya kita umat Islam jalankan. Kan cuma satu larangan itu. Apa sih yang mau kita rebutin di dunia? Betul? Jangan sampai kita mati-matian. Ini maksud saya. Jangan sampai kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati nanti. Bukannya kita nggak boleh cinta dunia, boleh. Al-Imam Ibnu Athaillah sendiri mengajarkan ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin kalian umat Islam jangan sampai gagal di dunia ini. Ya Allah, seolah-olah lewat ajaran Imam Ibnu Athaillah, Islam itu mengajarkan begini. Umat Islam, kalian jangan jadi orang yang bodoh. Karena kebodohan pangkal kemiskinan. Kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran. Jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi, nah ini loh, seimbangnya Islam ini. Kalaupun kita sampai gagal di dunia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kan kita masih punya akhirat. Ya Bung Ye. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita nanti. Kok bisa begitu, Shoki? Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal akhirat, jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Tuh, yang pertama, hubbud dunia, cintai dunia seperlunya, cintai akhirat sepenuhnya. Itu yang pertama ya, yang membuat kita pulang kepada Allah berat. Yang kedua, terakhir, dan ini yang paling utama. Apa yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat? Ragu-ragu semua jawabnya. Yang kedua, karena tidak punya bekal. Betul? Kalau tidak punya bekal kok paksa berangkat, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Tidak punya bekal berangkat. Saya cuma pegang duit 25.000 rupiah. Pengen saya dengan modal 25.000 rupiah hendak pulang ke Jakarta. Kira-kira sampai apa tidak? Kalau saya paksa berangkat, paling sampai Nganjuk, paling jauh sudah jadi gembel saya. Kenapa? Ya hendak punya bekal berangkat. Betul? Mumpung roh belum berpisah dari jasad. Mumpung
Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar, ayo kita persiapkan diri kita sebelum nanti malaikat Israel menjemput kita. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar itu, sebelum saya lanjut lagi, atas dasar itu malam hari ini kami tawarkan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia dan akhirat dalam hal amaliyah yang paling menguntungkan buat kita. Apa investasi dunianya, Syoki? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Keuntungannya apa, Syoki? Keuntungan dari harta yang Bapak Ibu keluarkan, saya pastikan, tapi yang paling kecil saja yang saya kasih. Mau yang paling kecil? Apa itu, Syoki? Allah pasti berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kalau berkah harta itu yang paling kecil, Syoki, memang apa yang lebih dahsyat dari berkah harta, Syoki? Oh, banyak. Diberikan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Lalu, Syoki, disehatkan kita dari segala penyakit. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan sedekah. Tapi yang paling dahsyat, Allah akan kasih kita karunia berupa diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi saya minta maaf, yang ketiga ini saya nggak berani jamin. Saya cuma menyampaikan saja. Loh, kok begitu, Syoki? Ya, kan sama-sama ada dalam Al-Quran, Syoki. Al-Quran kan sudah menjanjikan ketika sedang mengalami sakaratul maut, roh kita berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian yang sudah mendekati saya ini, ya Allah, tunda sebentar. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini, ya Allah, fa'asoddaqo, saya akan bersedekah yang banyak, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakat kita ini di Setono. Kenapa sih tentang sedekah bukannya sholat, bukannya haji, bukannya baca Quran, bukan yang lain-lain? Kenapa sedekah? Amal yang kita anggap sepele. Karena sedekah mampu dikasih kita rahmah dari Allah, diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi sekali lagi, yang ketiga saya nggak berani janjikan, karena saya sendiri tidak tahu nanti saya meninggal dunia husnul khatimah atau nanti saya mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Cuma satu yang saya jalankan, petuah dari orang tua saya Yazidudin, jangan pernah kau janjikan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Makanya yang kalau berani janjikan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunianya yang paling kecil, Allah berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kok kamu ini berani janjikan? Karena ngapunten Bu, makhluk yang ada dan bicara di hadapan Bapak Ibu malam ini adalah makhluk Allah yang hidup cuma berdasarkan dua keberkahan saja. Pertama, keberkahan doa dari orang tua dan guru-guru kula yang hadir. Yang kedua, keberkahan dari sedekah yang kula keluarkan. Oh begitu ya, Syoki? Iya. Lalu investasi akhiratnya apa, Syoki? Investasi akhiratnya, apapun yang Al-Quran Bapak Ibu wakafkan nanti, ketika diterima oleh para penerima wakafnya, saya pastikan bacaannya pasti nyampe kepada Bapak Ibu sampai ke yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi Syauki ada sedikit pertanyaan Syauki. Apa Bu? Saya ini nggak ngerti soal wakaf Syauki. Saya tahunya di sini yang umum sedekah. Lagi kamu bahasanya pakai wakaf segala sih. Sudahlah, bahasa yang umum saja. Bilang saja sedekah. Insya Allah sama-sama kok. Kan ujung-ujungnya ngeluarin duit. Lagian kan nggak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Dia penggih. Salah. Sangat berbeda. Bapak Ibu bersedekah dititipkan ke masjid. Oleh masjid ditambahkan fasilitas biar jamaah nyaman untuk ibadah. Pahalanya memang sama. Pahalanya sama. Ya, biar jamaah nyaman ibadah. Pahalanya sama. Apapun yang jamaah lakukan di dalam masjid, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Itu pahala orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Tapi nilai pahala sedekah ini hanya berjalan ketika barang yang Bapak Ibu sedekahkan masih terpakai di uswatun hasanah. Kalau barangnya sudah rusak, harus dibuang karena nggak bisa dipakai lagi, maka pahalanya berhenti sampai di situ. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf Syauki, nah ini dahsyatnya wakaf. Wakaf yang didasari dengan akan. Apalagi kita bicara Al-Quran loh. Betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, mungkin hilang tertelan waktu, mungkin sobek, mungkin juga lapuk karena usia. Tapi selama hafalan yang menerima wakaf Al-Quran Bapak Ibu masih berjalan, maka pahalanya pun akan tetap berjalan sampai nanti di hadapan Allah di yaumil hisab. Nah makanya ngapunten, yang membedakan antara sedekah dan wakaf, sedekah nggak perlu akan, wakaf wajib berakan. Nah makanya sekali lagi dengan kerendahan hati kami ingin mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah malam hari ini mau membantu saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman Indonesia ini untuk baik mereka memiliki mushaf Al-Quran atau paling tidak kita menolong saudara-saudara kita di pedalaman memberantas buta huruf hijaiyah di Indonesia ini. Ayo. Caranya bagaimana Syauki? Caranya mudah. Nanti ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hawi, guru saya Ustadz Hawi, Bapak Ibu yang mau ikut cukup angkat tangan saja. Lalu tim kami yang akan menghampiri Bapak Ibu sekalian, mau ngapain Syauki? Kami cuma minta 3. Kami catat izin untuk catat nama, nomor telepon, dan niat wakafnya. Setelah itu Syauki, kapan kami tunaikan? Kapanpun ketika Allah sudah kasih Bapak Ibu keluasan rezeki untuk menunaikannya. Sebab malam hari ini kami nggak minta tunai. Malam ini Bu, kami cuma mengajak Bapak Ibu buktikan dahsyatnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Makanya lewat keberkahan Al-Quran malam hari ini kami mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah untuk ikut berpartisipasi dalam berniat wakaf Al-Quran. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh guru saya Ustadz Hawi. Saya izin istirahat sebentar saja. Karena insya Allah pengajian kita sampai jam 3 kurang 5 menit. Oh nggak bercanda. Ini cuma 10-15 menit paling lama. Kenapa saya bilang tolong jangan bubar dulu? Ada 2 alasannya Pak. Pertama, program kita malam ini adalah program wakaf. Maka nanti di akhir acara kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berakad secara jamaah. Yang kedua, jangan biasakan pulang sebelum ditutup sama doa. Kok begitu Syauki? Karena keberkahan satu majelis ilmu bukan saat penceramahnya lagi bicara,
Tapi keberkahan satu ilmu itu ada saat pembacaan doanya. Orang tua saya mengajarkan orang yang pulang sebelum ditutup sama doa, laksana pakai baju bagus, pakai parfum, pakai dasi bahkan, tapi lupa pakai celana. Nengok ke atasnya lumayan ganteng, pas noleh ke bawah angker. Ayo Bapak Ibu, di sisa usia kita, mumpung roh belum berpisah dari jasad malam ini, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kami dari Badan Wakaf Al-Quran yang pertama menyampaikan jazakumullah khairan ahsanal jazak atas patungan sedekah yang insya Allah kita akan tasarrufkan untuk kegiatan safari Al-Quran, dan kalau mencukupi nanti berarti masuk kepada patungan wakaf panjenengan atas nama jamaah Masjid Uswatun Hasanah atau masyarakat Desa Setono. Setuju ya Bapak sekalian? Berikutnya mohon izin bagi panjenengan yang berkenan wakaf mandiri untuk panjenengan piyambak atau satu keluarga boleh. Satu paketnya di Quran itu nanti kita cetak atas nama yang berwakaf. Satu paketnya adalah 150.000 untuk cetak Quran atas nama yang berwakaf, untuk pengiriman ke pelosok, untuk membantu para dai-dai yang meninggalkan keluarganya mengajarkan Quran di pedalaman-pedalaman. Dari 150.000 itu insya Allah mengalirkan jutaan pahala. Kenapa? Karena satu Quran itu ada 1.027.000 huruf. Kalau dibaca sekali khatam saja ada 10 juta kebaikan pahalanya yang mengalir kepada panjenengan yang berniat wakaf. Kalau panjenengan berkenan nitip, malam ini niat saja, nanti kita akan salurkan seperti ini kegiatan kami di pedalaman. Tolong diputarkan Mas. Ini di daerah pedalaman yang kita lakukan karena BWA direkomendasi oleh Kemenang untuk menyiapkan Quran dan pembinaan di pedalaman. Sahabat wakaf semua, saat ini tim BWA bersama Pak Babin akan menuju desa Sungai Lisai. Kita di sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lebong. Ini pelosok perjalanan tim Provinsi BWA Bengkulu untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Tim lapangan menyusuri jalan-jalan setapak karena memang hanya akses yang seperti itu di sebagian pelosok. Ada yang aksesnya sungai-sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat resikonya juga besar ya. Ojek di sana ya, ojek trail itu kadang kepleset biasa katanya. Untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 nih, dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sampai ke depan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Wakif
BWA. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sedang naik perahu, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertunjuk menuju pesantren untuk anak-anak menjadi hafal Al-Quran. Bahwa ada distribusi Al-Quran dengan satu karton ini 20 paket Al-Quran. Kita di dalam sungai saat ini, insya Allah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sedang desa. Ini kalau akses lewat hutan-hutan sawit. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam. Sintang itu kali pedalaman Kalimantan Barat. Seperti Pak Wakil semua lihat, bahwasanya tantangannya ya ini jalan yang berubah. Jadi kenapa Quran di sana mahal karena aksesnya. Alhamdulillah titipan Quran bisa mengantarkan hidayah bersahabatnya sungguh-sungguh pedalaman. Barakallahu fiikum wa fihim. An la ilaha illallah. Melakukan sunatan masal untuk para malam tadi. Kami mengundang masyarakat di pedalaman bukan hanya bagi Quran, tapi melakukan kegiatan sosial untuk menarik mereka di masyarakat. Jadi sekalian, sekali lagi jika panjenengan berkenan berwakaf mandiri, ya, satu paketnya Rp150.000 untuk serangkaian kegiatan yang panjenengan persani tadi. Jadi bukan hanya cetak Quran. Di Quran ini cetak dengan standar Kemenang, tasbih dari LPMI, ya, Lembaga Pentazkiyah Musyafa Al-Quran Kemenang, dan atas nama yang berwakaf, seperti kalau panjenengan berwakaf buku Yasin misalnya. Nah kali ini Bapak sekalian ada hadiah khusus spesial yang insya Allah nanti akan diaturakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sauki MZ, yakni yang berkenan berwakaf bukan hanya satu paket, tapi berwakaf banyak. Banyak berapa? Mungkin mau wakaf untuk orang tuanya, mungkin mau wakaf untuk mertuanya, mungkin mau wakaf untuk putra putrinya. Ya, kami tawarkan untuk sorban yang diagem Kiai Sauki tadi, mulai dari yang berkenan berwakaf 100 paket Al-Quran. Monggo, mungkin ada yang berkenan mengambil keberkahan ini, Bapak sekalian. Wonten dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Wonten mungkin? Dalam? Wonten? Oh, Masya Allah. Ini untuk 100 paket Bapak. Yang 100 paket dulu. Oke. Nanti untuk yang 1, 2 monggo boleh juga. Tapi kami menawarkan yang pertama mengambil keberkahan berwakaf 100 paket Al-Quran. Ya. Untuk seluruh anggota keluarganya diwakafi. Wonten? Derek. Mau diturunkan apa dinaikkan ini? Diturunkan ya? Kita turunkan separuh. Mbok menawi wonten sing niat malam ini niat saja loh ya. Ini niat ini bukan nadar, artinya ditunaikan ya kalau pas panjenengan dikaruniai kelapangan rizki. Boleh ya 50 paket. Monggo. Separuh ini kita turunkan separuh. Wonten dari bapak-bapak ibu sekalian, cukup mengacungkan tangan saja. Oke. Biar mendapatkan keberkahan dari setiap Al-Quran yang dibaca. Panjenengan boleh menunaikannya
5 selama 10 bulan boleh. Berarti nanti tujuannya ganti-ganti. Karena kalau bulan Oktober itu nanti ke Kalimantan Tengah. Berikutnya ada program lain ke Bengkulu kalau tidak salah ya. Gitu. Wonten yang berniat 50 paket Quran. Dari wonten saya mau mengambil ini. Dari. Tasik berat ya. Nyuwun pinten iki? Yang mau wakaf untuk anggota keluarganya nyuwun pinten? Nopo 40 mungkin? 40 paket? Wonten Bapak sekalian? Eman-eman mumpung beliau Kiai Sauki Safari di sini dan bisa mendoakan secara khusus panjenengan. Ya insya Allah nanti akan langsung diantarkan sama beliau. Bagi yang berkenan wakaf 40 paket, mungkin 5 untuk orang tuanya, ibunya, bapaknya, kedua mertuanya, panjenengan berdua putra putrinya. Wonten, tidak harus berat, boleh 5 selama 10 bulan atau sesuai kelapangan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada panjenengan. 40 paket Al-Qur'an. Wonten? Masya Allah, wonten. Masya Allah. Minta tolong Bang Anas, diantarakan ke ibunya yang berkenan 10 paket Al-Qur'an. Semoga Allah berkahi beliau, berkahi keluarganya. Wonten malih yang Mary berniat wakaf 40 paket. Wonten yang Mary. Bapak Ibu jamaah masyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Syauki, saya mau ikut tunai langsung bayar, nggak punya duit, tapi saya mau ikut niat, saya khawatir kenapa Bu? Khawatir saya nggak bisa menunaikan karena saya lebih dahulu nanti dipanggil Allah. Saya nggak mau meninggal dunia bawa hutang. Nanti saja kalau sudah punya duit saya akan tunaikan insya Allah. Itu pun kalau ingat. Baik. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pemikiran seperti ini, nggak mau ikutan karena nggak punya duit dan takut berhutang, malam ini kami berani berkata di hadapan Bapak Ibu sekalian, demi Allah, kami tidak akan menjadikan niat Bapak Ibu malam hari ini sebagai beban hutang, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Loh kok begitu Syauki? Kan kami kan bayarnya nanti Syauki. Memang bayarnya nanti. Kenapa kami berani tidak menjadikan beban hutang? Karena kami tidak mengajak Bapak Ibu jamaah uswatun hasanah malam ini untuk berniat nazar. Kalau kami mengajaknya niat nazar, maka itu jatuhnya hutang. Terucap dari ucapan Bapak Ibu sendiri. Saya nanti tunaikannya 7 hari ya Syauki. Kalau ternyata sampai hari ke-8 belum ditunaikan, jangan salahkan kami, akan menelpon dan menagih Bapak Ibu macam debit kolektor. Kenapa? Karena nazar adalah hutang. Pun kalau belum 7 hari ternyata ketetapannya Allah yang terjadi, rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul? Belum 7 hari meninggal dunia, maka beban nazar ini wajib diturunkan kepada anak keturunan. Kok begitu Syauki? Karena hutang wajib ditunaikan. Lalu yang kalian bawa apa malam ini Syauki? Yang kami bawa ke hadapan Bapak Ibu niat azam saja. Kapanpun Allah sudah kasih kita keluasan rezeki, silahkan tunaikan. Mau dicicil pun sangat boleh. Syauki, saya mau ambil keberkahan wakaf, mau ambil banyak.
tapi bayarnya dicicil Shoki. Boleh, nanti silakan ngomong sama tim kami. Mau cicilannya yang bulanan berapa, silakan ngomong. Yang terpenting nyaman ibu untuk menghidupkan kembali Al-Quran. Shoki, saya mau ambil banyak, tapi atas nama majelis taklim. Kalau banyak sendiri mungkin berat, tapi kalau banyak beramai-ramai kan jadi ringan Shoki. Boleh apa tidak? Bagus, malah dapat tambahan pahala dari Allah berupa fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita dalam melakukan kebaikan. Oh begitu ya Shoki. Iya. Lalu kalau kami meninggal dunia bagaimana Shoki? Kami takut Shoki meninggal bawa hutang. Loh, kalau ibu bapak ternyata memang umurnya sudah ditetapkan oleh Allah, malah bagus. Umpama sekarang niat berwakaf, besok pagi meninggal dunia, bagus. Loh kok bagus Shoki? Karena bapak ibu akan menyaksikan betapa dahsyatnya pahala dari niat yang bapak ibu lakukan malam hari ini. Dalam Islam jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Dia bunyi. Salah. Tidak semua niat bisa menghasilkan pahala, Pak. Saya niat nanti sholat subuh di uswatun hasanah. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat subuh saya belum keluar dari penginapan saya di Madiun. Maka saya belum mendapatkan pahala niat sholat subuh saya, walaupun niat saya baik. Kenapa? Karena dalam kitab Itna dijelaskan niat yang dapat pahala itu wajib dibarengi dengan perbuatan. Saya niat sholat subuh di uswatun hasanah. Jam 3 saya keluar dari penginapan di kota Madiun, tapi di tengah jalan ban kendaraan saya pecah, menyebabkan saya nggak bisa hadir sholat subuh berjamaah di uswatun hasanah. Tapi di hadapan Allah saya sudah diberikan pahala sholat subuh berjamaah sebanyak jamaah yang hadir di masjid uswatun hasanah untuk sholat subuh. Nah sama, malam hari ini kami cuma mengajak bapak ibu ambil pahala niatnya saja. Ambil pahala niatnya. Lalu Shoki, lalu bapak ibu akan membuktikan sendiri. Percayalah, bapak ibu akan membuktikan sendiri betapa Allah Tuhan kita maha kaya dan Allah juga maha mengayakan. Silakan. Oke, Bapak sekalian, monggo yang hiptoh, mari untuk berniat wakaf Al-Quran. Kalau 40 tadi masih ada yang berat, kalau gitu peramit saja. Saya berharap ada yang berwakaf 20 paket Al-Quran. Niat 20 paket Al-Quran. Insya Allah hadiahnya tetap sorban sama sertifikat atau piagam wakaf. Langsung malam ini pahalanya apa? Hadiahnya cindrapatannya dicaosne kepada panjenengan. Yang berniat 20 paket, monggo. Wonten? Ibu-ibu 20 paket wonten, Bu? Ngancuk mawon biar disewani teman-teman sertifikat dan surbannya. Mungkin bapak-bapak dereng kersane pinten iki niatipun? Monggo dereng wonten 20. Nggih, mboten mari kalih ibu tadi yang sudah niat 40 paket. Nggih, saya butuh 5 orang niat 20 paket. Monggo. Dereng wonten? Monggo ibu-ibu, mumpung pahala niat, insya Allah bisa kita dapatkan. Atau pun 10 paket, monggo. Ini banting murah-murah mawon. 10 paket untuk anggota keluarga panjenengan. 1 Quran boleh 1 nama atau 2 nama.
Monggo 10 paket Al-Quran niat untuk panjenengan, orang tua, mertua, putra putrinya. Boten? Barangkali ada yang memberikan contoh dari bapak-bapaknya. 10 paket. Saya derek ini Pak, 10 paket. Terakhir nih, ya. 6 paket Al-Quran, paket Al-Quran, ya, monggo sedaya mawon yang berkenan, ya, bisa dibantu oleh teman-teman. 6 paket Al-Quran, 6 paket wakaf Al-Quran dan pembinaannya. Boten? Dereng? Oh, boten, nggih. 5, monggo Mas, ada yang 5 Mas di depan Mas, langsung sertifikat sama surbannya dicausnya nggih. Monggo ngacung mawon biar diantarkan sama teman-teman surban dan sertifikatnya atau piagam wakafnya nggih, yang di depan nggih. 5, 6, 7, 8 monggo sedaya mawon nggih. Insyaallah niat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Meski panjenengan sampai kabudut oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa menunaikan niat, tapi karena sungguh-sungguh niat itu akan dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan. Baik, karena itu terakhir saya kembalikan kepada Al-Mukarram Kiai Syauqi untuk menutup dengan doa dan sekaligus mengikrarkan paket wakafnya. Betul. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut berniat secara sembunyi-sembunyi, mungkin karena malu untuk berterang-terangan atau memang kebiasaan masyarakat di Setono ini beramal secara sembunyi-sembunyi, baik senilai 10, 20, 50 mushaf Al-Quran ataupun lebih, atau yang hanya terbatas 1-2 mushaf Al-Quran saja, silakan nanti selepas kita acara doa langsung saja hampiri tim kami yang menggunakan atribut atau baju dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Berapapun yang Bapak Ibu niatkan malam hari ini sangat berarti untuk saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak didasari dengan akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga wakaf. Malam ini baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu sedoyo sudah mau ikut berniat wakaf. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap. Ini wajib terucap ya Bu ya, karena dalam akad Pak ada ijab, ada qabul. Ijab dari kami badan penyelenggara, qabulnya Bapak Ibu sendiri yang mengucap. Bagaimana ucapannya Syauqi? Biar selaras saja. Bapak Ibu cukup ucapkan saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Sekali lagi untuk kejelasan saja, ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan seraya dalam hati mengucap saya ikhlas, saya ridho, saya berwakaf Al-Quran. Paham ya? Alhamdulillah. Ayo kita mulai akad wakaf Al-Quran di halaman Masjid Uswatun Hasanah bersama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran secara jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf Al-Quran, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami atas nama dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran menerima
niat wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf malam hari ini, yang apabila ada di antara para pewakaf niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan Al-Quran ini Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, apabila niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, ya penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Semoga lewat keberkahan niat wakaf Al-Quran malam hari ini sebagai tanda apabila ada para pewakaf yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila pahala niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu. Karena tadi di awal saya sebutkan baginda Nabi yang menjanjikan orang yang membaca 100 ayat doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan wakaf Al-Quran Bapak Ibu malam ini yang nanti akan dibaca oleh para penerima-penerima wakafnya sebagai tanda apabila ada para pewakaf yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan wakaf Al-Quran, Allah jadikan anak keturunan para pewakaf anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan Al-Quran, Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Istajib hajatina ya Allah, innaka ta'lamu wa la na'lamu tadbir wa la naqdir wa anta alamu. على هذه النية وعلى لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على من أوحي القرآن وعلى أهل بيت الكرام وصحبه ذوي القرآن. يسر بها أمورنا وحصل بها مقاصدنا يا الله. اللهم بمعجزة القرآن وبشفاعة رسول الله وببركة مجلس علم في هذه الليلة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الداعي يا مغيث المستغيث يا راحم الضعيف
أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت المحيي وأنت المميت وأنت الخالق وأنت الباري وأنت المبتلي وأنت المعافي وأنت الشافي يا الله. خلقتنا من ماء مهين وجعلنا في قرار مكين إلى قدر معلوم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat. Malam ini kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam dan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalammu Nabi Musa alaihi salam. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik mereka yang ikut berniat wakaf Al-Quran malam ini ataupun yang sebaru mau ikutan berniat wakaf Al-Quran di Masjid Uswatun Hasanah malam hari ini. Ya Allah, sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama para ahli Quran dan jadikan kami jamaah Masjid Uswatun Hasanah sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih quluba ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih mau ikutan berniat secara sembunyi-sembunyi atau di akhir, silahkan nanti langsung hampirin tim kami yang menggunakan